Shalom, selamat pagi. Ada sukacita? Harus ya, harus. Ya, ini adalah pemberitaan firman saya yang terakhir di pagi hari ini. Dan selanjutnya akan diteruskan pelayanan di HKBP Jakarta Kota. Jadi saya mau kita sama-sama menikmati kebersamaan kita hari ini. Kalau boleh handphonenya disimpan dulu ya. Pandang-pandang saya nanti nggak terpandang lagi ya. Baiklah, yang menjadi nats renungan kita pada pagi hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 33 ayat 12 sampai ayat 22. Demikian dikatakan, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Demikian dikatakan. Nats hari ini sungguh luar biasa mengingatkan kepada kita. Siapapun kita, sehebat apapun kita, ternyata kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Nats ini mau mengajak seperti topik kita pada hari ini di seluruh HKBP, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Memberitakan tentang puji-pujian kepada Allah, ini adalah isi daripada nats ini. Pemazmur mengajak kepada setiap orang kita, ketika kita percaya dan kita merasakan kehadiran Tuhan, agar kita untuk memuji Tuhan. Memang dalam Mazmur ini kadang kiasan-kiasan bahasanya agak dalam, juga kadang agak susah kita mengerti, karena ada kadang dikatakan dalam firman Tuhan di Mazmur ini, semua ciptaan Tuhan akan memuji Tuhan. Pertanyaannya, saya senang sekali melihat remaja dan sekolah minggu yang kritis ya. Jadi dikritik. Jadi ditanya, Inang, dikatakan semua ciptaan Tuhan akan memuji Tuhan. Bagaimana pohon-pohonan memuji Tuhan? Ini pertanyaan anak yang pintar kan? Benar, kalau dikatakan semua yang diciptakan Tuhan memuji Tuhan. Bagaimana Inang? Ya kalau burung kita tahu dia punya suara. Tapi kalau pohon-pohonan bagaimana cara mereka memuji Tuhan? Ya, angin ada dan dia akan mempunyai suara. Arti pujian ini adalah salah satu mau mengingatkan kepada kita, tadi kita sudah mengungkapkan pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tiga kata percaya. Yang pertama percaya bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta ini. Jadi kalau kita mengatakan ucapan pengakuan iman, jangan sekedar kita berkata-kata, berlomba mengucapkannya, tetapi coba kita berkata,
Gak perlu dengan suara keras, tapi kita menikmati kata demi kata. Yang pertama, aku percaya kepada Allah mau menunjukkan bahwa Allah adalah pencipta alam semesta. Yang kedua, aku percaya kepada Yesus Kristus mau mengatakan bahwa keselamatan ada dalam diri Yesus Kristus. Yang ketiga, Roh Kudus. Aku percaya kepada Roh Kudus. Selagi kita masih hidup, kita memiliki roh dalam hidup kita. Roh itu dalam bahasa Ibraninya ruah. Ruah itu artinya nefes. Nefes adalah napas kehidupan. Selagi kita masih hidup, roh Tuhan ada pada kita. Sekarang pertanyaannya, kalau roh Tuhan hidup atas kita, bagaimanakah seorang manusia bisa jahat? Karena gak mungkin kalau roh Tuhan berkuasa kita jahat, betul kan? Itu saat itu hatinya lagi dikunci, tidak dibuka. Itu makanya kita harus selalu berdoa dan membuka hati kita untuk menerima Roh Kudus bekerja di hidup kita. Karena apa? Di sini dikatakan dalam nats kita bahwa kita akan berbahagia memiliki Tuhan yang luar biasa. Itu ayat pertama tadi. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya. Kita semua menjadi milik Tuhan. Tapi apakah kita percaya bahwa Tuhan memiliki kita? Diakui atau tidak mengakui kita, Tuhan tetap mengatakan, kamu adalah milikku. Ini adalah salah satu yang harus kita pahami dalam ayat ini. Ya, saya senang di sini karena ditekankan mengenai keberadaan kita. Saya coba ditampilkan, boleh nggak ayat yang ke 15 sampai dengan ayat yang ke 17. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja, ini dengerin. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Ditahan dulu ayat yang ini. Kalimat ini sangat jelas. Apapun jabatan yang kita miliki, raja saja tidak bisa selamat. Apalagi kita. Pahlawan saja bisa tidak tertolong. Jadi jangan pernah kita menganggarkan jago kita sebagai orang yang berkuasa. Sebagai orang yang punya uang. Ada orang pintar mengatakan, uangnya banyak, bisa membeli spring bed mahal apapun, tetapi tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Tidur yang nyenyak bisa dibeli? Kalau pikiran tenang, hati tenang, makanya gak usah dibeli, tidur juga udah aspemo. Apa aspemo? Asal peak modum. Orang kaya bisa berobat ke luar negeri, tetapi tidak bisa membeli kesembuhan. Betul? Kalau sudah ajalnya, apa arti hartamu? Semua akan kau tinggalkan. Kalau seorang raja aja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa, seorang pahlawan yang sudah begitu terkenal menjadi seorang pejuang, tidak juga tertolong oleh besarnya kekuatan. Lihat ayat ini secara khusus. Ini mengingatkan kepada kita, jangan pernah sombong. Apalagi hidup di tengah-tengah gereja yang bertuhan ini. Nats ini luar biasa. Mengingatkan kita. Karena siapa kita? Tuhan tidak minta macam-macam. Saya sering mengajak kita menyanyikan lagu itu kan. Siapakah aku?
Dengan apakah ku balas Tuhan? Jawabnya, puji dan Tuhan hanya mau kita memuji dan menyembah Dia. Ini awal dari pertama nats kita. Puji-pujian kepada Tuhan. Tampilkan ayat yang berikutnya. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Kuda terkenal hewan kuat, perkasa, cepat, dan sering dipakai untuk berperang. Tapi di sini dikatakan kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Ini lagi gambaran buat kita, kekuatan apapun yang kita miliki, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Ayat 18. Ini adalah salah satu peringatan dan hiburan buat kita. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Apa ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan? Tidak melakukan kejahatan, tidak menyakiti hati orang lain, tidak bertindak semau gue, tidak mencari keuntungan dari orang lain, terakhir tidak berbahagia di atas. Waduh, itu dia manusia yang takut akan Tuhan. Jadi kalau masih ada manusia-manusia yang memiliki trik-trik seperti ini, kita nggak usah ribut-ribut, tenang aja. Karena nanti Tuhan yang bertindak. Siapapun yang memberikan pelayanan hati dan pikiran waktu untuk gereja, Tuhan akan memperhitungkannya. Semua kebaikan yang kita perbuat tidak sia-sia. Ya. Tadi Korama menyanyikan lagu Jauh-Jauh. Saya teringat Amang, di tahun 2001, saya pendeta di HKBP Gedong. Di mana jemaatnya waktu itu masih kuli-kuli kupas bawang, petik cabai di pasar induk. Rata-rata ya partambal ban, parengge-rengge. Jadi gereja itu sepi kalau hari Minggu. Gak ada yang ke gereja, kenapa? Katanya kalau hari Minggu itu rame di pasar induk. Jadi mereka lebih ke sana. Saya mengadakan pelayanan ke sana, waktu itu belum seperti yang sekarang, dulu masih lumpur. Saya nggak tahu harus pakai sepatu bot. Sok jago aja datang ke sana diinjak lumpur sampai sudah seminggu direndam pakai molto, pakai rinso, nggak hilang-hilang bau kakiku ini. Gimana caranya ini supaya bisa banyak yang datang ke gereja? Jadi saya bentuk kur remaja, saya bentuk kur naposo, saya bentuk kurina sudah ada, korama belum ada. Saya bentuk korama. Saya buatlah nyanyi gabungan dulu, itulah lagu Jojo. Ku bikinlah ini lagu gabungan semuanya. SATB, Dang Manen, SATB. Jadi mulai dari remaja, naposo, ina, ama, nyanyi lagu itu. Pas pesta lah, pas pesta pembangunan, nyanyi lagi satu lagu Natama. Natama. Jadi setiap minggu saya itu tidak bisa keluar. Sudah di atas duduk, turun dulu martak buat remaja. Naik lagi. Turun lagi, naposo marende. Dulu kan masih ada abis patik marende, abis epistel marende. Sonari dang bui bekan, ikon jolo tik-ting nama. Dung saya pe hata hapur siang baru pe bui markur. Kalau dulu enggak. Abis patik jong-jong majo. Abis hasisan di dosa jong-jong majo. Habis epistel jong-jong maina. Habis hata hapur siang jong-jong ama. Sudah au na martak. Lama-lama gereja menjadi penuh. Dari 40 orang menjadi 200 orang. Turun langsung. Parorgen pesongoni, si pataro, si patadaong. Jadi marorgen maju, mar baju jubah, marorgen maju, memimpin kebaktian.
dukoni jongjong ma martak bayak boy dibayak ko kamu sudah diulahon saya dapat dita. Tapi betapa bahagianya saya begitu melihat orang-orang memuji Tuhan dengan sukacita. Ujung naba udok ko matu ama. Hamu waka ama. Dang mailah hamu bawa marende ina martak niku. Ino tahe alai ajari mainang. Oke, saya ajari. Jadi saya mengajari ada satu sintua. Lama-lama akhirnya bisa saya lepas. Ama dang awe martak. Ina pe songoni. Alai dang adong percaya diri molo ina. Tongdo. Au yang martak padahal martak kan begini-begini aja boleh. Nah poso dapat. Remaja pun dapat. Jadi inalah yang tetap. Sampai 5,5 tahun lah saya di situ. Artinya bagaimana kita bisa mengajak orang lain untuk memuji Tuhan dan datang ke gerejanya. Itu pekerjaan yang berhasil. Pelayan Tuhan itu tidak melihat apa dan bagaimananya. Di mana ada ladang, di situ kerjakan banyak itu lagunya. Di lagu yang sangat nih jauh bayi ini kan ada godang do, si Sabion alai otik do, panabi ya kan. Yang si Sabionnya banyak. Dan inilah yang mau kita lihat di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada kita. Merekanya kita ganti kita. Kita yang takut akan Tuhan. Jadi kalau kita takut, berarti kita tidak melakukan hal-hal tadi. Kejahatan, menyakiti hati orang lain. Dan kita punya harapan. Harapan kita percaya. Jangan pernah mengatakan, bosan aku mendoakan itu, gak didengar-dengar, gak dijawabin, gak dikabulkan. Jangan, teruslah berdoa dengan penuh harapan. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Ayat 20. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Karena dialah penolong kita dan perisai kita. Oleh karenanya kita bersuka cita. Sebab kepadanya yang kudus kita percaya. Ayat yang terakhir 22. Ini adalah kalimat berkat buat saya dan kita semua. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami supaya kami berharap kepadamu. Jangan berharap kepada manusia. Manusia itu punya janji calling itu ya. Kalau orang Medan bilang janji calling, janji pagi siang sudah berubah. Tapi percaya dengan janji Tuhan seperti tadi yang dikatakan di dalam epistel kita. Tuhan berjanji kepada Abraham. Bayangkan Sarah berusia 82 tahun, Abraham berusia 98 tahun. Kok bisa punya anak? Sedangkan sekarang aja dibilang usianya 50 tahun, gak mau ah. Kenapa? Dianggap tidak memproduksi lagi. Siapa yang bisa mengerti rahasia Allah? Kalau kita juga pernah baca di 2 tahun yang lalu, apa 3 tahun yang lalu itu. Seorang perempuan dari India usianya 92 tahun melahirkan seorang bayi laki-laki. Itu secara metode apapun, selagi kita di dunia, kita nggak bisa menerima itu. Inilah yang mau dikatakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya bisa. Jadi kalau sekarang kita sedang bergumul di ruangan ini, kita sedang berdoa yang sakit tidak disembuhkan, kita sedang berdoa penghiburan untuk yang berduka cita, kita berdoa untuk segala perjuangan anak-anak kita yang jauh dari kita. Kita berharap hanya kepada Tuhan, jangan berharap kepada manusia. Kepala boleh sama hitam, tapi hati orang siapa yang tahu? Kan burjudo, oh ya inang pendeta ini. Terus dari belakang, mudah-mudahan lah katanya. Kan gitu. Jadi jangan seperti itu. Jadilah manusia apa adanya. Karena Tuhan lebih suka dengan manusia yang apa adanya. Nah sini mengingatkan kita.
sehebat apapun kita, sebesar kuasa apapun yang kita miliki, raja saja tidak bisa menyelamatkan dirinya, apalagi kita. Pahlawan aja yang sudah berjuang menang membawa bangsa, dia tidak bisa ditolong nyawanya kalau sudah waktunya. Karena waktu Tuhan adalah yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Jadi waktu Tuhan yang terbaik hari ini saya harus berangkat dari HKBP Pasar Minggu. Jangan bertanya kenapa, Inang Pendeta baru sebentar. Jangan bertanya, tapi berdoa sama Tuhan. Ternyata ada gereja lain yang membutuhkan pelayanan Pendeta Herlina Siregar. Kita sambut hari-hari kehidupan kita dengan sukacita. Jangan hadirkan pikiran negatif dalam diri kita, karena nanti tidak diberkati Tuhan. Tetap pesan saya, kita akan STH, selalu tampil happy apapun yang terjadi. Jangan tunjukkan kepada orang lain pergumulanmu. Jangan tunjukkan kepada orang lain air mata dan persoalanmu. Karena apa? Hanya Tuhan saja yang tahu. Karena kita sehebat apapun, tanpa kuasa Tuhan kita tidak bisa diberkati. Tanpa kuasa Tuhan kita tidak bisa diselamatkan. Hanya satu inti dari nats ini. Mata Tuhan tertuju kepada kita yang minta tolong, kepada kita yang berharap kepadanya, kepada kita yang takut akan Dia. Jadi mari kita sambut kasih Tuhan dengan hati yang ikhlas, hati yang bersih. Segala apapun yang kita miliki, titel kita mau depan ini, belakang sampai 4. Kalau memang kita tidak takut akan Tuhan, itu akan sia-sia. Biarlah dia tamat SMP, dia menjadi takut akan Tuhan, dialah yang akan menjadi orang yang sukses. Karena Tuhan akan memberkati orang-orang yang takut akan Dia, yang selalu menciptakan damai sejahtera di dalam lingkungannya. Inilah yang diminta melalui nats ini. Mari kita semua menjadi pemberita-pemberita sukacita. Terima kasih buat Kor Seksi Sending, Ina Maranatha dan Kor Ama, ya, yang saya dengar kornya terakhir pada hari ini. Teruslah bernyanyi untuk Tuhan dan teruslah melayani di dalam kor-kor kita. Jangan pernah sumurut ya. Jangan pernah surut semangatmu, tapi tetap bangkit semangat ya. Tanggal minggu depan saya dilantik di HKBP Jakarta Kota. Saya bahagia. Seperti yang saya katakan, hidup ini tidak ada yang kebetulan. Semua sudah diatur Tuhan. Tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan, saya merdeka masuk HKBP Jakarta Kota. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang mengingatkan kami, agar mata kami, hati kami, pikiran kami tertuju hanya kepada Tuhan. Sungguh jelas Engkau mengingatkan kami melalui nats ini. Sehebat apapun kami, seberkuasa apapun kami, ternyata kami tidak bisa menyelamatkan diri kami sendiri kalau bukan Tuhan yang menyelamatkan kami. Kami berdoa pada hari ini untuk jemaat Tuhan yang hadir di gereja ini dan yang juga mengikuti secara live streaming di rumah. Berkati kami, berikan sukacita itu hadir bagi kami. Ajarkan kami untuk selalu bersandar kepada Tuhan dan takut akan Tuhan. Karena kami bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Tuhan hanya ingin meminta kepada kami agar kami tetap memuji, menyembah nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga yang sedang dalam pergumulan, baik masalah keluarga, baik masalah keuangan, agar Tuhan bantu keluarga, lepas keluarga, terlebih keluarga yang kena PHK, agar Tuhan berikan kecukupan.
agar keluarga tidak dipusingkan untuk membayar uang sekolah, uang kuliah anak-anak. Terlebih keluarga yang memiliki anak yang tidak nurut dengan orang tua. Tuhan, hanya kepadamu kami meminta. Beri terang pikiran agar anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menurut orang tua. Jangan karena sebuah handphone, hubungan antara anak dan orang tua menjadi tidak baik. Tuhan, kami berdoa buat anak-anak kami semua. Berkati mereka mulai dari bayi 0 bulan sampai dengan mahasiswa dan yang bekerja. Agar Tuhan memberkati anak-anak kami di setiap langkah mereka, perjuangan mereka meraih cita-cita. Agar mereka boleh sukses. Karena kebahagiaan anak-anak kami adalah kebahagiaan kami. Begitu juga anak-anak kami yang belum mendapatkan sekolah, yang belum mendapatkan pekerjaan, yang belum mendapatkan jodoh, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tahu apa yang kami perlukan. Oleh karena itu berilah Tuhan yang kami perlukan. Begitu juga dengan keluarga yang sudah lama merindukan keturunan dari Tuhan. Dengarkan Tuhan kerinduan hati mereka. Hadirkan suara-suara baik agar seorang yang takut akan Tuhan akan Engkau berikan hadiah yang luar biasa. Sehingga keluarga bersuka cita dengan kehadiran anak-anak. Ibu yang sedang mengandung saat ini juga Tuhan berkati, beri kesehatan, keselamatan. Sampai pada hari kelahiran kelak, dia boleh berbahagia menerima berkat Tuhan. Kami berdoa untuk para ibu, baik yang ibu rumah tangga maupun ibu yang bekerja. Tetap berkati kami, agar kami dapat menjadi tiang doa. Kami dapat menjadi saluran sukacita buat anak dan suami, agar kami bisa menciptakan keluarga Kristen yang bahagia. Agar jangan kami selalu ribut dalam rumah tangga hanya dengan masalah uang, uang, dan uang. Agar kami bisa saling mencintai dengan apa adanya. Baik anak tidak menuntut orang tua, bagi orang tua tidak menuntut anak-anak. Biarlah kebebasan itu terjadi, begitu saja berjalan seperti kasih Tuhan yang selalu baru setiap hari. Kami berdoa untuk para suami, kepala rumah tangga. Berkati mereka Tuhan, talenta kepemimpinan kami mohon Engkau berikan kepada mereka, agar mereka dapat menjadi imam-imam yang dibanggakan oleh anak dan istri. Melalui mereka Tuhan, yang menjadi tulang punggung, yang menjadi tanggung jawab untuk keluarga, benar-benar dijalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh para halado di HKBP Pasar Minggu dan juga di Jati Padang. Tuhan berkati agar persekutuan, pelayanan yang ada di gereja kami ini semuanya diberkati Tuhan, dan banyak orang yang menerima sukacita karena pelayanan kami. Terima kasih untuk persekutuan 1 tahun 5 bulan ini Tuhan bersama di HKBP Pasar Minggu. Berkatilah orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih untuk cinta kasih yang diberikan jemaat kepada hambamu Pendeta Herlina Siregar. Agar kelak doa-doa jemaat Tuhan menghantarkan pelayanan yang akan dilanjutkan di HKBP Jakarta Kota. Dan hambamu sendiri Tuhan tidak pernah lepas mendoakan semua jemaat-jemaat yang begitu rajin berdoa, pertanyaan, datang ke gereja. Berkati mereka semua Tuhan, terlebih orang tua kami yang sudah lansia, yang turut hadir dalam ibadah ini. Berkati mereka, tetap beri semangat, terlebih beri kesehatan kepada kami, dijauhkan dari sakit penyakit, berikan kami panjang umur, tapi juga sehat, agar kami tetap menikmati hari-hari kami bersama dengan Tuhan, dan Tuhan selalu berikan sukacita. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang di rumah sakit. Anderina Kartini Borusiahaan, Vanessa Borutobing, Nyonya Munte Berliana Borumanulang, Evangelis Situa Maraden Sidabutar, Lasma Boru Simanjuntak, Nyonya Sitompul Artadame Boru Panggabean, Nyonya G Lumban Tobing Boru Napitepulu, Nyonya Sitohang Boru Simanjuntak, Despento Horacio Nenggolan,
Timothy Alfredo Agung Simanjuntak, Nyonya Besi Hite Boru si Hombing, Nyonya Siboro Roslinda Boru si Kiro, Nyonya Nainggolan Elida Boru si Torus, Nyonya Tobing Lasma Boru Rumba Horbo, Sintua Insinyur MT Raja Guguk, Nyonya Sianturi Boru Butar-Butar, Sintua Epson Lumbanturuan, Daniel Alfredo Tapu Bolon, Nyonya NOP si Hombing Boru Tagalung, Nyonya Awi si Ahaan Boru Panjaitan, Manoktang Siboya, Nyonya Sintua Evangelis Indra Hutauruk, Evangelis Sophia Boru Tobing, Sintua Friska Boru Tapea, JR Marpaung, DH Samosir, A. Aritonang, Joshua Simanjuntak, Farel Panjaitan, Ibtu Ronald Sinambela, Sintua Salman Purba, Nyonya calon Sintua Charles Simanjuntak, Desi Boru Tobing, Nyonya Panjaitan Dumaria Boru Tapu Bolon, Nyonya Tambunan Boru Sitorus, P. Silalahi, MT Huta Barat, Insinyur Oka Aruan, Nyonya LSM Lumbanturuan, Sony Boru Silitonga, Hotman Siboya, Maruli Butar-Butar, Sultan Panusunan Huta Galung, Nurdin Manurung, Nyonya Hutauruk Boru Simanjuntak, Nyonya Sitompul Sintua Nur Helena Boru Lubis, Dr. Andes Marsaka Huta Barat, Nyonya Simanjuntak Mari Boru Lubantobing, Nyonya Simamora Boru Simanjuntak, begitu juga dengan Inang, Nyonya Sintua Raja Guguk Boru Tabarat yang baru keluar dari rumah sakit pada hari yang lalu dirawat, begitu juga dengan Amang Pasaribu, Inang Marina Boru Tambunan yang pada hari lalu dalam keadaan sakit dan dirawat di rumah sakit Pasar Minggu. Tuhan, kami bawakan semua jemaat Tuhan. Mungkin ada yang sakit yang tidak kami ketahui, tapi kami percaya tangan pengasihan Tuhan tetap menjaga, melindungi, memberkati obat yang mereka pakai, alat-alat yang ada di rumah sakit, cairan yang masuk dalam tubuhnya, semuanya akan menjadi jalan kesembuhan bagi Tuhan. Kami memohon Tuhan dengan kerendahan hati kami agar Tuhan memberikan kekuatan iman kepada Amang, Inang, saudara-saudari kami yang sakit, agar mereka boleh tetap kuat, semangat dalam menghadapi sakit penyakit dan berpengharapan yang penuh bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah memberikan ucapan syukur, persembahan Tuhan. Biarlah Engkau tambahkan bagi mereka 100 kali lipat, bahkan beribu-ribu kali atas kebaikan mereka yang sudah memberikan persembahan untuk gerejamu ini. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa-dosa kami. Kami berdoa biarlah acara perpisahan atau pemberangkatan nanti pada jam 10 boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan kerendahan hati kami datang ke hadapan-Mu. Terimalah kami di dalam Yesus Kristus. Amin.